Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minten dengan NIM 1930702044 dari kelas Ilmu Politik B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, tentang studi tentang kekuasaan. Sebagai studi tentang negara dalam perannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintahan. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Oku Selatan saat Pilkada Serentak 2020. Partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tata negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik sebagai proses dan transformasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit, penguasa, keterlibatan warga negara ikut serta mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Komisi Pemilihan Umum KPU, Organ Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan memasang target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 di bawah target nasional. Di daerah itu hanya terdapat pasangan calon bupati dan wakil bupati tunggal. Ketua KPU Oku Selatan, Ade Putra Matrabaya, mengungkapkan target yang dipasang hanya 72% atau jauh di bawah target nasional di angka 77,9%. Alasannya saat ini sedang berlangsung musim hujan. Meski demikian, pihaknya gencar mensosialisasi pilkada kepada masyarakat agar terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu. Di Oku Selatan terdapat 259,301 mata pilih. Sebelumnya dari 8.037 KPPS di Oku Selatan, 66 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Anggota KPU Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi pemilih pada 7 pilkada serentak di angka 77,5%. Di Sumatera Selatan ada 7 kabupaten akan mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. 1 di antaranya Kabupaten Oku Selatan turut menjadi penyelenggara pilkada serentak 2020. Respon masyarakat Kabupaten Organ Komering Ulu Selatan terhadap rencana diadakannya pilkada tanggal 10 Desember mendatang sangat menggembirakan. Dukungan masyarakat terhadap salah satu calon kepala daerah dapat dikatakan sangat fanatik. Perang urat saraf melalui media massa sudah dimulai sejak masyarakat mengetahui rencana pilkada tersebut. Pilkada sangat besar. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Popo Ali Martopo dan Solehan Abu Asir diusung dari Parpol PKB, Gerindra, DPDI, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPN, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.
Pasangan calon kepala daerah di Oku Sumatera Selatan akan melawan kota kosong pada Pilkada serentak 2020. 10 Desember 2020 kemarin, seluruh jajaran KPU Oku Selatan melaksanakan monitor pemungutan dan penghitungan suara di 19 kecamatan Kabupaten Oku. Monitor juga dihadiri oleh unsur Bawaslu, polisi, TNI, pemerintah daerah, serta dari KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pemilu akan jadi momen bagi masyarakat untuk keluar rumah, membuang rasa bosan mereka. Selain itu, motivasi orang untuk memberikan suaranya adalah ingin mencatatkan diri sebagai orang yang ikut serta dalam berpartisipasi di momen bersejarah yaitu musim pilkada di masa pandemi. Selain itu, keinginan masyarakat memilih pemimpin di Oku ini cukup besar. Atas indikasi itu, KPU Oku PD memasang target partisipasi pemilih lebih tinggi dari target nasional, yakni sebesar 79%. Untuk mencapai target tersebut, menurut Naning, pihaknya tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, yaitu tentunya pula dengan menggerakkan seluruh komponen ad-hocnya. Di Oku Selatan terdapat 259.301 mata pilih sebelumnya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan partisipasi menurun di Oku Selatan. 1. Pilkada saat pandemi. Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenku Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus mengakui ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 rendah. Kemungkinan itu tidak dapat dipungkiri lantaran pilkada kali ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, kata Yusran, pemerintahan tetap optimis lantaran sosialisasi protokol kesehatan pilkada terus digencarkan. Yang kedua, faktor cuaca. Wilayah bentang alam Oku Selatan yang berada di dataran tinggi membuat proses pilkada akan sulit. Apalagi cuaca hujan seringkali terjadi di puncak musim hujan sejak awal Desember tahun ini. Komisi Pemilihan Umum Organ Komling Ulu Selatan, Sumatera Selatan memasang target di bawah angka nasional, yaitu 72%. Hal ini lantaran daerah tersebut diterpa cuaca buruk dan hanya diisi oleh calon tunggal. Yang ketiga, kota kosong. Daftar pilkada melawan kota kosong di Provinsi Sumatera Selatan digelar di Sumatera Selatan, ada di Kabupaten Organ Komling Ulu dan Kabupaten Organ Komling Ilir. Di Kabupaten Oku Selatan, calon petahana Popo Ali Martopo dan Solehin Abu Asir mendapat perolehan suara tinggi mencapai 97,8%. Sementara kota kosong hanya 162 suara. Hasil tersebut berdasarkan penghitungan di 28 TPS dari total 89 TPS. Yang keempat, daftar pemilih tetap. Masyarakat menganggap DPT yang dikeluarkan tidak berkualitas. Misalnya, dalam satu keluarga, anggota keluarganya ditempatkan di TPS yang berbeda. Hal ini cenderung membuat masyarakat tidak memberikan hak pilihnya karena merasa direpotkan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas. Untuk menekan turunnya angka partisipasi pemilih itu, salah satu program yang dirancangkan KPU adalah perekrutan relawan demokrasi. Tugas utama relawan demokrasi meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan informasi kepemilian yang jelas kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik sebagai proses dari transformasi politik.
Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang bersifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasaan, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Partisipasi pemilih. Pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 di bawah target nasional. Di daerah itu hanya terdapat pasangan calon bupati dan wakil bupati tunggal. Ketua KPU Oku Selatan Ade Putra Martabaya mengungkapkan, target yang dipasang 72% atau jauh di bawah target nasional di angka 77,9%. Alasannya saat ini sedang berlangsung musim hujan. Calon tunggal juga turut mempengaruhi pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Pemilih menganggap paslon petahana Popo Ali Martopo dan Solehin Abu Asir akan dengan mudah memenangkan pilkada pandemi COVID-19. Di Oku Selatan terdapat 259.101 mata pilih sebelumnya dari 8.307 KPPS Oku Selatan. 66 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Hanya saja mereka sudah kembali bisa bekerja karena dinyatakan bebas corona. Pemilihan berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga pemilih dijamin tidak akan terpapar virus corona. Pasangan calon paslon petahana Popo Ali dan Solehin mengklaim kemenangan pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Klaim paslon tunggal ini berdasarkan real akun time. Pemenangan dan hasil hitungan sementara KPU hitung cepat tim hingga tadi malam dengan suara masuk hingga 96,18% dari 893 TPS di 19 kecamatan. Paslon petahana meraih 209,879 suara dan kota kosong 8.330 suara. Pilkada Oku Selatan petahana unggul jauh dari kota kosong. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.